Episode 18. Es Kutub Utara sudah mencair. Guys, ayo berangkat. Udah jam 7:30 ini. Fatir berseru keras untuk mengomandokkan teman-temannya, terutama para cewek yang masih sibuk bersiap-siap di dalam kamar. Ayo absen dulu, ujar Fatir lagi. Meira, hadir. Luna, Tir, kok lo yang absen sih? Atlas kemana? Balas Luna. Atlas sudah berangkat dari tadi sama Naila. Katanya mau ngebantuin Naila persiapan. Jadi dia minta gue buat ngatur kalian. Jawab Fatir. Haduh, bener-bener ya. Kakak itu emang sarangnya Cinlok. Billy langsung berkomentar. Cinlok mulu yang ada di pikiran lo. Lanjutin ngabsen lagi nih. Gue mau boker dulu. Fatir menyerahkan kertas di tangannya pada Billy. Sementara itu di aula desa yang akan mereka pakai untuk kegiatan hari itu, Naila dan Atlas terlihat sibuk melakukan persiapan, mulai dari menata meja dan menyiapkan alat-alat untuk kegiatan posyandu. Awalnya mereka hanya bekerja sendiri-sendiri dengan jarak yang cukup jauh, tapi ketika Naila hendak memasang proyektor, Atlas juga mendekat untuk membantunya. Itu membuat Naila merasa kikuk. Lo bisa tunggu di luar aja nggak sih? Ujar Naila. Hah? Atlas mendelik. Gue bisa masang ini. Lagian lo tumben banget bantu persiapan proker pagi-pagi. Biasanya selalu datang pas udah beres aja. Pancing Naila. Siapa juga yang ngebantuin lo? Gue datang pagi juga buat persiapan. Kan nanti gue mau jadi pak materi. Tapi dari tadi lo cuma sibuk bantuin gue beberes. Bukan ngehafalin materi. Atlas tersenyum kecut. Ia sedikit kecewa mendengar Naila yang seolah tidak senang bersamanya. Padahal, ia sudah mencari cara agar bisa punya waktu berdua lagi dengan gadis itu. Ini gue juga mau ngehafalin materi kok. Atlas langsung keluar dari aula. Naila menghembuskan nafas lega begitu Atlas sudah pergi. Ia memegangi dadanya sendiri, merasakan jantungnya sudah berdegup normal lagi. Kenapa gue deg-degan mulu kalau dekat dia ya? Gumam Naila. Kacau. Naila menggelengkan kepala sekilas. Setelah itu, ia lanjut menyetel proyektor itu. Loh, ini kok nggak nyala? Naila mulai panik sendiri. Setelah mencoba beberapa kali, tapi tidak berhasil juga. Naila terpaksa memanggil Atlas lagi. Atlas? Atlas pun melongok ke pintu. Apalagi sih? Ini proyektornya nggak nyala. Tadi sempat ngedip bentar, tapi setelah itu mati. Kok bisa? Waktu di prokernya Reva Luna masih aman-aman aja. Gimana gue tahu? Sini bantuin. Tadi sok-sokan paling bisa. Pakai ngusir segala. Ih, gak usah bawel deh lo. Cepat sini. Atlas pun mendekat dan mulai mengotak-atik proyektor itu. Ternyata masalahnya bukan di proyektornya, melainkan di colokannya yang tidak stabil. Setelah mengganti beberapa kabel, proyektor itu pun menyala normal. Bilang apa dulu sama gue? Atlas memutar wajahnya menghadap Naila berdiri di sebelahnya. Hah? Maksudnya? Bilang makasih dulu dong. Naila memanyunkan bibirnya. Ngapain juga gue bilang terima kasih? Semua ini kan emang tanggung jawab lo sebagai ketua. Kali ini Atlas benar-benar memutar tubuhnya untuk menghadap Naila. Sambil melipat tangan di depan dada, Atlas berkata, lo tuh emang segengsian ini ya ke semua orang? Atau cuman ke gue doang? Naila meneguk ludah setelah Atlas menatapnya terlalu dekat. Ia menarik satu langkah mundur. Lo bisa biasa aja gak sih natapnya? Desis Naila. Atlas mengernyitkan kening. Ia merasa tidak sedang menatap Naila. Tapi kenapa gadis itu justru merasa sedang ditatap? Membaca mimik wajah Naila yang terlihat tegang dan salah tingkah, bahkan sampai menarik langkah mundur, Atlas pun iseng untuk semakin mengintimidasi dengan mencondongkan wajahnya sedikit. Menurut ilmu psikologi, seseorang yang sedang jatuh cinta akan mengalami beberapa emosi. Di antaranya adalah panik, kecemasan berlebihan, dan jantung berdebar kencang. Lo gue liatin aja langsung sepanik ini. Jangan-jangan Naila yang semakin merasa tersudutkan pun langsung mendorong tubuh Atlas. Apaan sih lo? Gak nyambung banget tau gak? Gue mau masang timbangan buat bayi dulu. Elak Naila.
Udah lo pasang dari tadi. Mau dipasang berapa kali emangnya? Balas Atlas. Terserah gue dong, kan gue yang punya acara. Kendati pipinya sudah memerah karena salah tingkah, ia tetap memberanikan diri berdebat Atlas. Atlas justru tersenyum kecil. Melihat Naila salah tingkah justru menjadi kebahagiaan tersendiri baginya. Tidak lama kemudian, teman-teman mereka pun datang, disusul oleh ibu-ibu yang datang bersama anak balitanya. Naila pun langsung memandu acara posyandu, dibantu oleh rekan-rekannya yang lain. Sementara Atlas hanya memandangi gadis itu dan memotret Naila secara diam-diam. Entah kenapa ia selalu suka melihat Naila sedang antusias melakukan sesuatu. Menurutnya, pesona gadis itu jadi terpancar 2 kali lipat karena sedang sibuk-sibuknya. Acara posyandu selesai pukul 10, setelah itu pun dilanjut kegiatan penyuluhan. Ibu-ibu datang diminta untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Dan yang akan menyampaikan materi tentang penyakit terkini adalah salah satu rekan saya. Kepada saudara Atlas, dipersilahkan. Naila memberikan mikrofon pada Atlas kemudian turun dari panggung. Ia berdiri di belakang sambil memperhatikan Atlas yang sedang melakukan presentasi dengan tenang, namun tetap komunikatif dan terlihat menarik. Diam-diam, Naila mulai mengakui kehebatan Atlas yang bisa menguasai materi dalam 1 malam. Yah, pantas saja Profesor Budi sangat menganak emaskan mahasiswa bimbingannya S1 itu. Guys, gimana kalau habis ini kita bikin acara bakar-bakar di luar? Ucap Atlas setelah makan malam. Semuanya diam, lebih tepatnya melongo bingung. Yang membuat mereka heran bukanlah ide yang tiba-tiba itu, melainkan karena si pemberi ide adalah Atlas. Orang yang selama ini selalu mengelak setiap diajak bikin acara seru-seruan. Kalau kalian mau bikin acara bakar-bakar, itu ibu di dapur ada jagung dan pisang. Sama sekalian kayu bakar di belakang rumah juga ada, pakai aja. Bu Nur menimpali keheningan itu. Atlas mengedarkan pandangannya pada teman-temannya yang masih belum menanggapi. Pada nggak setuju ya? Setuju kok setuju. Billy menyahut cepat. Cuman ya agak aneh aja ya. Kok tumben gitu lo mau ngajakin bikin acara? Biasanya juga paling sibuk sendiri di kamar. Udah deh Bill, gak usah pakai dicengengin. Itu artinya es kutub utara udah mencair. Syukurin aja, balas Reva. Kalau es di kutub utara mencair, justru bakal bikin heboh sih. Bisa tsunami besar-besaran. Plak! Reva menipluk kepala Billy dengan sendok plastik. Sok polos banget sih lo. Itu kan maksudnya cuma analogi doang. Tapi analogi itu nggak realistis. Udah. Lerai Atlas. Jadi gimana? Mau bakar-bakar nggak nih? Kalau mau mending gerak sekarang sebelum kemalaman. Mereka pun langsung bangkit berdiri. Yang cewek-cewek membersihkan piring-piring bekas makan malam itu terlebih dahulu. Sementara yang cowok-cowok langsung membuat pemanggangan di halaman. Kegiatan bersama di luar proker itu justru membuat mereka jadi semakin akrab satu sama lain. Dengan saling melempar candaan ditambah melodi-melodi gitar dari Fatir. Nay, jagung bakar lo udah jadi nih. Salsa mengingatkan Naila. Bentar, gue ambil jedai dulu. Naila berlari ke dalam kamar untuk menjepit rambutnya. Saat ia kembali ke halaman, ia sudah tidak melihat Salsa di dekat pemanggangan itu. Yang ada justru Atlas, sedang memakan jagung bakar yang tidak lain adalah milik Naila. Itu kan punya gue. Ih, kok lo ngambil punya gue sih? Gue sudah nungguin dari tadi itu. Domel Naila kesal. Nggak ada nama identitasnya tuh. Balas Atlas santai. Tapi kan punya gue, harusnya lo nanya dulu dong. Naila cemberut kesal. Nih gue balikin. Atlas menyodorkan jagung bakar yang sudah ia gigit itu pada Naila. Terus lo nyuruh gue makan bekas lo gitu. Sewot Naila. Atlas menghembuskan nafas. Iya, gue bikinin yang baru. Atlas mengambil jagung mentah yang masih ada, mengolesi dengan mentega kemudian membakar di pemanggangan. His, padahal tadi yang punya gue lebih gede. Sungut Naila. Atlas mendelik lagi. Mau dibikin lagi atau enggak nih? Ya haruslah, kan lo harus tanggung jawab.
karena udah makan jagung gue. Ya udah, nggak usah pakai ngomel-ngomel juga kali. Atlas menyahut santai sambil terus memanggang jagung itu. Beberapa menit kemudian, Atlas memberikan jagung bakar yang sudah jadi itu pada Naila. Nih, gue mau yang agak gosong, ujar Naila. Banyak mau banget lo ya. Atlas lanjut membakar jagung itu lagi. Siapa suruh lo makan punya gue? Sungut Naila. Itu udah tuh, udah. Ucapnya lagi beberapa menit kemudian. Ia juga langsung mengambil dari pemanggangan dan mulai memakannya. Hati-hati panas, Atlas mengingatkan. Ekor mata Naila memutar melirik Atlas. Atlas yang salah tingkah tampak mengusap hidungnya beberapa kali. Setelah itu ia pindah mendekati Fatir. Tir, coba gue yang main gitar dong. Fatir menyerahkan gitarnya pada Atlas. Sementara Naila melirik Atlas diam-diam sambil senyum sendiri. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.